Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 15, di mana saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita akan menikmati mujizat tersebut, bahkan orang lain juga akan menikmati mujizat yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Alangkah indahnya saudara, jika hidup kita jadi berkat bagi orang lain, hidup kita berdampak bagi orang lain. Itu sebabnya mari siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus ada satu peristiwa begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut dia.
Lalu satu kali Yesus berkata kepada muridnya, "Di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan?" Sebenarnya Yesus tidak ingin murid-muridnya benar-benar membeli roti, karena di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Maksudnya adalah bahwa Yesus mau mendidik murid-muridnya, Yesus mau mengajar murid-muridnya mengandalkan dia, bahwa kalau mengandalkan dia maka akan terjadi mujizat. Yesus mau mengajar murid-muridnya apa yang harus mereka lakukan dalam situasi yang demikian, untuk supaya Tuhan bisa mengerjakan mujizat. Saudara, demikian juga di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kita punya konteks, kita punya keadaan, situasi, kondisi, dan di mana dalam situasi kondisi kehidupan kita ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan yang seringkali kita hadapi. Nah, di dalam kesulitan itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Karena ketika kita mengerjakan dan menghadapi kesulitan, masalah, persoalan itu dengan benar, saudara, maka Allah akan melakukan mujizat di sana. Karena mujizat selalu ada di tengah masalah. Jika kita bersikap benar, bertindak benar, menghadapi segala mujizat, tantangan, persoalan yang kita alami. Nah, itu yang saya ingin kita belajar. Di mana akhirnya, saudara, di dalam konteks ini Yesus melakukan mujizat yang sangat luar biasa, di mana melalui 5 roti 2 ikan, akhirnya 5.000 orang laki-laki saja. Kalau dikatakan 5.000 orang laki-laki, berarti itu yang dimaksudkan adalah 5.000 orang laki-laki yang dewasa, tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak. Dan tentu saja ada anak-anak di sana, karena roti ini juga sebenarnya berasal dari seorang anak. Belum lagi ada perempuan yang lain juga mungkin di sana. Artinya berarti lebih 5.000 orang, saudara. Kalau dilihat kondisi sekarang, mana lebih banyak? Perempuan, anak-anak, orang laki-laki dewasa yang tertarik dengan hal-hal rohani seperti ini. Ya, tapi pada waktu itu kita tidak tahu persisnya, saudara. Tapi okelah, minimal 5.000 orang laki-laki. Wow, itu satu jumlah yang sangat besar. Bahkan muridnya berkata, kalaupun kita beli roti seharga 200 dinar. Bayangkan, saudara, kalau pada waktu itu upah kerja satu hari itu adalah 1 dinar. Dan kalau 200 dinar berarti upah kerja 200 hari. Itu yang dibelikan itu pun tidak akan cukup jika mereka mendapat sepotong kecil saja. Artinya ada kebutuhan yang sangat besar untuk memberi makan orang banyak itu. Tapi sekali lagi, ada mujizat. Ada mujizat yang bisa memberi makan 5.000 orang itu tanpa membeli makanan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus mereka lakukan? Karena sekali lagi, membeli roti itu sebenarnya Yesus tidak ingin murid-muridnya benar-benar membeli roti, tapi Yesus ingin melatih mereka untuk bersikap benar, bertindak benar, dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang demikian. Nah, saudara, saya ingin kita lihat reaksi dari beberapa orang yang menggambarkan reaksi banyak orang di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, misalnya kita lihat bersama di ayat 7 misalnya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yang dilihat oleh, dimana di sini ada seorang yang bernama Filipus, jadi murid Tuhan yang bernama Filipus, dia bersikap, dia mengambil sikap, cara pandang, di mana ketika ada satu masalah, ada kebutuhan, ada persoalan, dia beranjak dari cara pandang kemustahilan, saudara. Ketika dia berkata, dengan roti seharga 200 dinar saja nggak akan cukup. Artinya seharga 200 dinar itu sudah sangat banyak, dan mungkin nggak akan ada yang mereka miliki kas seharga sebanyak itu pada waktu itu. Artinya Filipus mau bilang, nggak mungkin kita kasih mereka makan. Nggak mungkin, nggak akan mampu kita kasih mereka makan. Jadi, saudara, yang dilakukan oleh Filipus adalah sikap yang diambil oleh Filipus beranjak dari kemustahilan. Itu yang banyak sekali sikap yang diambil oleh banyak orang, saudara. Ketika ada masalah,
melihat kemustahilan, melihat sesuatu yang negatif. Ini kalau begini nggak mungkin lagi, nggak ada harapan lagi, sudah gawat, sudah celaka, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang seringkali, saudara. Dan dengan mengambil sikap seperti itu, maka kreativitas akan langsung mati. Dengan mengambil sikap seperti itu, iman pun ikut mati. Nah, sekarang coba kita tarik ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita juga kena penyakit ini? Ketika ada masalah kita hadapi dalam hidup kita, kita langsung gugup, kita langsung melihat segala sesuatunya dari kemustahilan, dari efek negatif yang sangat mengerikan. Ataukah kita mulai melihat dari cara pandang berbeda? Dengar, saudara, masalah apapun itu kita pasti mampu menyelesaikan, terlebih lagi bersama dengan Tuhan. Apapun itu kita pasti mampu menyelesaikan. Tetapi jika itu masalah kecil sekalipun, kalau kita beranjak dari kemustahilan, kita beranjak dari hal-hal yang negatif, cara pikir yang negatif, masalah kecil itu bisa menjadi besar. Masalah yang kecil bisa menjadi besar. Saudara, mungkin di video-video sebelumnya saya pernah bercerita kepada saudara. Satu kali ada seorang ibu yang pada saat saya sekolah Alkitab, ibu ini diantarkan ke sekolah Alkitab itu untuk didoakan oleh pendeta-pendeta yang sedang sekolah di situ, dan salah satunya adalah saya. Dan waktu itu ibu ini selalu seperti kerasukan. Dia seringkali bertindak persis kayak orang kerasukan setan. Dan kami mendoakan, terus mendoakan, saya juga ikut mendoakan ibu ini, tapi tidak ada perubahan yang terjadi. Menurut yang saya mengerti bahwa kalau itu setan, dalam nama Yesus setan itu akan pergi, karena kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada kuasa apapun. Tapi ini sudah banyak yang mendoakan, sudah berkali-kali didoakan, tidak ada perubahan. Sehingga akhirnya, singkat cerita, ibu ini dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata setelah melalui proses medis, saudara, akhirnya diketahui bahwa ibu ini sebenarnya stres, bukan dirasuk setan. Kenapa dia stres? Kecil sekali masalahnya, saudara. Dia stres karena kuku di jempol kakinya itu menusuk daging, dan itu sudah begitu lama, dan kemudian dia stres karena itu tidak sembuh-sembuh, dan itu begitu sakit dia rasakan, dan itu membuat dia stres. Ya, bagi ibu ini masalah itu besar ketika dia menghadapinya dengan cara yang salah. Tapi sebenarnya kuku menusuk daging itu kan sebenarnya masalah kecil jika kita hadapi dengan cara dan sikap yang benar. Tapi ketika dihadapi dengan sikap yang salah, akhirnya timbul masalah yang lebih besar. Dan itulah sikap pertama yang menurut saya kita tidak boleh memiliki cara pandang yang seperti itu. Lalu yang kedua, kita lihat ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas. Andreas punya cara pandangnya berbeda. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Andreas ini sebenarnya sudah mulai mencoba untuk melihat potensi yang bisa menjawab masalah. Oh ya, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika dia bandingkan lagi dengan masalah itu, akhirnya dia berkata, apakah gunanya ini dengan masalah yang besar yang sedang kami hadapi, di mana ada 5.000 orang lebih yang harus diberi makan. Ini gambarannya ke dalam diri kita, saudara. Seringkali kita juga mengalami masalah, dan kita mulai coba untuk bersikap positif atas masalah itu. Kita mulai berpikir, apa yang bisa kukerjakan. Tapi ketika kita mulai kerjakan dan kita tidak melihat hasilnya dibandingkan dengan masalah itu, akhirnya itu membuat kita menyerah. Apalah artinya ini? Apalah gunanya? Sehingga akhirnya masalah juga tidak terselesaikan, saudara. Tapi pada akhirnya dari cerita ini kan, anak yang punya 5 roti 2 ikan itu tentu saja menyerahkannya kepada Yesus. Yang saya rindu kita belajar dari anak itu, saudara, di mana apa yang dia punya dia serahkan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan itu kecil memang, sama seperti yang dikatakan oleh Andreas, sangat logis. Tetapi bersama dengan Tuhan terkadang bukan hanya logisnya yang perlu kita pandang, tetapi
kita perlu pandang kuasa Tuhan bahwa yang kecil itu bisa diubah menjadi besar ketika kita serahkan kepada Dia. Itulah yang dilakukan oleh anak itu. Dari rumah, saya membayangkan saudara, dari rumah mungkin ibunya memberi 5 roti 2 ikan ini. Nakku, ini nanti bekalmu, nanti kalau kamu lapar makan ya, ketika sampai jam makan, makan ya. Lalu dia bawa, dan bayangkan saudara, seorang anak kecil itu pasti hak keegoisannya, apa yang menjadi haknya itu sangat dipertahankan. Tetapi anak kecil ini tadi akhirnya mengambil 5 roti 2 ikan itu dan diserahkan kepada Yesus. Apa yang menjadi haknya, apa yang seharusnya dia tadi yang makan, dia serahkan kepada Yesus. Ada satu kerelaan berkorban, ada satu penyerahan di sana. Dan kemudian itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Sehingga 5 roti 2 ikan itu mengenyangkan 5.000 orang lebih. Bahkan akhirnya saudara, ada sisanya. Dan terkumpullah dari sisa-sisa itu 12 bakul penuh. Saya percaya murid-murid itu saudara memberikan lagi kepada anak itu lebih dari apa yang diserahkannya tadinya. Artinya anak itu menikmati hasil mujizat dan orang banyak pun menikmati hasil mujizat. Itu yang dari awal saya katakan saudara, alangkah indahnya dalam hidup ini ketika kita mengalami mujizat Tuhan dan kemudian kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan langkah yang harus kita ambil adalah belajar melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Dan sekecil apapun potensi yang ada dalam diri saudara, apalah 5 roti 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 orang lebih. Benar yang dikatakan Andreas, gak ada gunanya. Tetapi dengar, sekecil apapun itu, jika kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi mujizat. Hari ini ada masalah, ada persoalan yang mungkin sedang saudara hadapi. Saudara bisa mengambil sikap seperti Filipus. Apa yang bisa kita lakukan? Mustahil dan sebagainya. Atau saudara bisa mengambil sikap seperti Andreas. Ya memang bisa sih dilakukan ini, tapi gak akan ada gunanya. Atau saudara bisa mengambil sikap seperti anak itu. Tuhan, ini yang aku punya. Berkatilah ini, gunakanlah ini, lakukanlah mujizat melalui ini. Dan Tuhan bisa memakai apa saja untuk melakukan mujizat yang besar. Saudara, di dalam kehidupan saudara, apapun masalah saudara hari ini, lihat potensi dalam diri saudara yang bisa menjadi jawaban atas masalah itu dan berserah kepada Tuhan supaya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Luar biasa firman Tuhan hari ini saudara. Hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas kegiatan saudara. Ada begitu banyak hal yang harus saudara jawab. Ada masalah, ada tantangan yang harus saudara jawab melalui respon dan sikap saudara. Jawablah itu semua melalui potensi, kapasitas yang ada dalam diri saudara, dan belajar mengandalkan Tuhan dan menyerahkan Tuhan ke atas itu semua supaya Tuhan bisa memakai itu saudara. Apakah itu fasilitas, potensi saudara, kemampuan saudara, talenta saudara, apapun itu, serahkan itu kepada Tuhan, biarkan Tuhan pakai itu untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Sehingga akhirnya saudara, alangkah indahnya sekali lagi, satu saat mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, mujizat yang dahsyat, dan kemudian saudara menikmati mujizat itu dan orang lain pun bisa menikmati mujizat itu. Selamat mengalami mujizat dalam hidup saudara, belajar melakukan firman Tuhan seperti anak itu. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama saudara, namun sebelumnya ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan, menyerahkan segala potensi, talenta, fasilitas atau apapun yang ada dalam diri saudara untuk dipakai Tuhan menjadi alat mujizatnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang
dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan
Di sore hari nanti, mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat. Dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.